Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama channel kita ya. Di Palu Gada, apa yang lo mau kita ada. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas produk terbaru dari Oppo Reno series. Jadi sebelumnya kan kita tahu Oppo Reno series itu terakhirnya Oppo di Oppo Reno 7 series ya. Jadi hari ini saya akan membahas produk terbarunya itu di tipe Oppo Reno 8T. Jadi buat kalian semua tetap tonton video ini. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe, like, komen, dan share. Jadi langsung aja ya teman-teman ya, yang penasaran mungkin bentuknya seperti apa ya, buat pecinta Oppo ya terutama. Jadi langsung aja kita unboxing sekarang ya. Jadi sudah kita buka teman-teman ya, infonya seperti ini. Jadi langsung kita buka. Sebelum kita nyalain, kita cek dulu perlengkapannya ya seperti biasa, biar kalian semua nanti tahu ya ini ada apa aja. Nah di sini untuk adaptornya itu dia udah super VOOC ya, itu artinya dia pengecasannya sudah cepat. Nah untuk wattnya sendiri dia di 33 watt. Jadi untuk tipe Oppo Reno 8T ini untuk pengecasannya sudah super VOOC ya, jadi udah cepat teman-teman. Untuk kabel datanya dia sudah menggunakan yang pastinya tipe terbaru ya. Nih dia udah tipe C. Dan di sini kita buka ada apa aja teman-teman. Nah jadi di sini untuk Reno 8T ini sudah langsung include dengan softcase belakangnya. Jadi biasanya itu kalau Oppo biasanya dapat softcase itu transparan ya teman-teman. Cuman di tipe Reno 8T ini dia softcase-nya dia tidak transparan, jadi dapatnya seperti ini. Nah di sini seperti biasa ada SIM injector, ada kartu garansi, dan terakhir petunjuk penggunaan ya, buku mini ya buat teman-teman biar nggak terlalu lama. Kita langsung nyalakan produknya aja ya. Jadi langsung aja teman-teman ya, kita mulai dari mungkin bahan dari casing belakang Oppo Reno 8T ini. Jadi kalau untuk di Oppo Reno 8T ini dia menggunakan bahan casing belakangnya itu polikarbonat ya. Jadi di sini kan ada dua varian warna ya, di sini dia ada oranye sama hitam. Cuman dia di casing belakangnya itu beda ya bahannya, jadi tidak sama teman-teman. Nah kita kalau yang hitam ini tuh bahannya polikarbonat, jadi emang terlihat handphonenya itu berkilau ya teman-teman ya, jadi terlihat lebih mewah. Itu kelebihannya dari polikarbonat. Dan sedangkan sendiri kalau untuk yang warna oranye itu dia bahannya itu di fiberglass liter. Jadi bahannya itu dia udah kelebihannya daripada yang warna hitam. Untuk yang oranye ini dia udah anti goresan. Jadi kalau mungkin kita zoom ya, jadi bahannya itu seperti Samsung Galaxy seri Note yang versi dulu ya. Jadi seperti kayak kulit jeruk teman-teman. Jadi bukan seperti yang ini. Jadi kalau ini kan polikarbonat, yang ini dia fiberglass liter, jadi ada kelebihan masing-masing. Kalau untuk dari segi tampilan, yang hitam ini polikarbonat jadi lebih terlihat mewah. Kalau yang dari segi oranye, dari segi keamanannya dia udah tidak bisa gores. Jadi itu tergantung selera dari teman-teman ya. Nanti untuk Reno 8 ini untuk seleranya di warna apa. Jadi penjelasan dari saya untuk dari casing belakangnya seperti itu. Langsung kita beralih ke kamera ya. Dia kameranya di sini ada dua varian kamera ya. Cuman di dalamnya lagi itu ada sebenarnya ada 3 kamera teman-teman. Kalau nih kita zoom ya. Jadi ada 3 kamera. Cuman di yang di bawah itu dia ada 2 kamera plus flash. Jadi di paling atas ini ada di kamera utama. Itu kamera belakangnya Oppo Reno 8T ini emang cukup tinggi ya resolusinya, jadi
dia di 100 megapiksel. Jadi termasuk tinggi banget kalau menurut saya. Biasanya Oppo itu ngeluarin biasanya 64 atau di 32 kayak gitu. Jadi di Oppo Reno 8T ini kamera belakangnya itu di 100 megapiksel. Dan ini ada dua kamera lagi. Itu apa? Itu ada di kamera diff kamera. Jadi diff kameranya, potret kameranya itu 2 megapiksel dan ada 2 megapiksel mikroskop. Jadi apa itu mikroskop nanti saya akan bahas ya. Jadi kelebihannya mikroskop ini apa? Nanti kita langsung coba dan tes. Nah, dari segi pengecasan dia sudah menggunakan tipe C teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk di lubang headsetnya dia juga ada ya. Jadi di 3,5 mm ya untuk diameternya ya. Nah, kita langsung cek aja untuk dari tempat kartunya ya teman-teman. Kita langsung cek aja buat yang mungkin belum tahu. Itu untuk kartunya di sini untuk Reno 8T ini. Nah, lompat. Dia sudah 3 slot. Jadi nggak usah khawatir buat kalian. Kadang salah satu hal yang penting, jadi yang ditanyakan itu biasanya Mas dia pakai bisa 3 slot atau hybrid itu. Jadi di Reno 8T ini dia sudah 3 slot teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai 2 kartu, SIM 1 dan SIM 2 plus SD card itu bisa. Seperti itu ya. Nah, kita langsung bahas di layarnya teman-teman. Jadi kalau untuk layarnya di Oppo Reno 8T ini memiliki layar itu di 6,4 inch. Jadi rata-rata apa itu lebih kecil. Jadi biasanya handphone sekarang kan standarnya 6,5 sampai 6,8 ya teman-teman. Jadi Reno 8T ini untuk layarnya sendiri itu di 6,4. Jadi terlihat lebih kecil. Jadi buat kalian yang suka handphone nggak terlalu besar, Reno 8T ini bisa jadi pilihan. Selain kecil, bentuknya juga lumayan tipis teman-teman. Jadi handphone ini selain kecil itu juga ketebalannya itu nggak terlalu tebal, jadi tipis ya. Jadi beratnya pun juga agak ringan di 100, kurang lebih di 180 gram teman-teman ya. Jadi buat karakter orang yang suka handphone simple nggak terlalu besar, Reno 8T ini bisa jadi pilihan. Dan untuk layarnya sendiri buat kalian semua mungkin yang masih belum tahu, layarnya itu untuk Reno 8T ini dia sudah menggunakan AMOLED. Jadi layarnya sudah kualitasnya sudah AMOLED. Dan untuk kamera depannya dia juga udah di dalam layar teman-teman ya. Jadi dia sudah 32 megapiksel. Jadi mungkin di sini bisa saya simpulkan untuk Oppo Reno 8T ini emang dia kelebihannya di desain itu emang dari segi pertama itu kamera. Jadi untuk kamera belakang dan kamera depannya itu sama-sama tinggi di 100 megapiksel dan di 32 megapiksel. Oke, langsung aja kita lanjut di perangkat lunaknya ya teman-teman. Jadi di sini untuk Reno 8T ini sendiri dia memiliki penyimpanan internal itu 256 GB. Dan untuk prosesornya sendiri, chipsetnya sendiri, dia menggunakan Helio G99. Jadi yang mungkin belum tahu ya, apakah Reno 8T ini emang cuman bagus di kamera? Ternyata tidak teman-teman. Jadi untuk prosesornya sendiri dia menggunakan Helio G99 yang sudah kita tahu emang prosesor ini juga sudah mendukung banget buat aplikasi berat ataupun kalian semua yang suka game-game berat ya. Jadi tenang jadi speknya itu udah lumayan komplit di sini. Dan untuk baterainya sendiri dia juga udah 5000 mAh, jadi udah lumayan besar. Dan RAM-nya di Reno 8T ini dia 8+4, jadi bisa di-upgrade hingga 12 GB. Nah untuk RAM-nya, untuk versi Android-nya dia menggunakan versi Android 13, jadi sudah versi Android yang terbaru ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang berpikir kalau Oppo Reno 8T ini hanya didesain ataupun dikeluarkan buat kalian semua yang suka foto-foto, ternyata tidak. Jadi Oppo Reno 8T ini juga termasuk smartphone yang komplit speknya. Jadi selain kameranya yang oke,
Untuk chipsetnya juga oke. Jadi di Oppo Reno 8T ini salah satu kelebihannya lagi, jadi untuk speakernya dia udah stereo. Jadi ada di bawah sama di atas ya. Jadi untuk dari segi speakernya itu juga salah satu kelebihan di sini. Dan selain itu di Oppo Reno 8T ini juga ada fitur yang namanya NFC multifungsi. Jadi kalau yang biasanya di handphone lain itu kan cuma NFC teman-teman ya, cuma bisa cek etol dan mungkin itu aja ya. Cuman kalau di Reno 8T ini bisa cek akses mungkin di gedung. Yang biasa di gedung-gedung itu yang biasa masuk naik lift itu tinggal tempel aja. Jadi ada NFC multifungsi di Reno 8T ini. Ternyata banyak banget kelebihan di Oppo Reno 8T ini teman-teman ya. Jadi selain tadi apa itu namanya stereo, apa itu speaker yang stereo, ada lagi kelebihan NFC multifungsi yang sudah saya jelaskan. Dan ada lagi juga kelebihan dari Oppo Reno 8T ini yang nggak ada di handphone lain, itu namanya ada Orbit Light. Apa itu Orbit Light? Langsung kita cek aja. Jadi Orbit Light itu seperti ini. Di sini teman-teman, buat settingnya ya. Nah di sini mungkin kalau kalian mungkin memudahkan ya, tujuan dari Oppo ini mungkin di Reno 8T ini memudahkan kalau misalkan handphone kita taruh gini ya, mungkin di tempat kerja ataupun itu. Jadi di sini Orbit Light itu berfungsi. Jadi di lingkarannya itu bisa berubah-ubah warna. Jadi ada notif panggilan, ada pesan, ada WhatsApp, itu bisa kita setting di sini teman-teman. Jadi setting di sini teman-teman. Nah di sini ada panggilan, terlihat kan ada notifikasi dan ada game. Jadi di sini misalkan kita dari panggilan kita bisa setting, misalkan kita pengen warna hijau. Nah itu di belakang udah langsung kalau ada panggilan masuk dia akan berubah warna hijau. Itu salah satu handphone itu kelebihan yang tidak dimiliki dari handphone lain teman-teman. Dan di sini juga ada notifikasi, ada pesan, ada WhatsApp. Dia bisa disetting juga, bisa berubah warna sesuai keinginan ya. Jadi di sini banyak banget pilihannya, di sini bisa nanti kalian tes sendiri ya. Dan banyak banget teman-teman ya. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari Oppo Reno 8T ini teman-teman ya. Jadi kelebihannya dari Oppo Reno 8T ini salah satunya tadi di kamera mikroskop. Jadi langsung aja kita tes ya, biar kalian nggak penasaran. Jadi kita langsung masuk aja ke kamera, menu kamera. Dia adanya di selengkapnya. Nah di sini ada mikroskop, langsung kita tes apa fungsinya ya teman-teman ya. Jadi ternyata untuk Oppo Reno 8T ini jadi bisa memotret hingga detail ya, mungkin tuh sampai pori-pori ya terlihat teman-teman ya, seperti ini. Jadi itu salah satu kelebihan yang tidak dimiliki dari handphone lain. Jadi buat kalian semua pecinta Oppo, mungkin salah satu rekomend dari saya itu Oppo Reno 8T ini termasuk handphone yang komplit speknya. Mungkin itu aja ya review singkat dari kita dari produk Oppo Reno 8T ya. Dan Oppo Reno 8T ini dibanderol harga juga tidak terlalu mahal dan tidak juga murah. Jadi di sekitar 4.800.000 teman-teman ya, di 48 jutaan. Jadi buat kalian semua yang khususnya pencinta Oppo, review kita singkat seperti itu ya. Jadi di Oppo Reno 8T ada dua varian warna, ada orange dan black. Mungkin itu aja dari saya reviewnya hari ini tentang Oppo Reno 8T.
Satu lagi, dari kelebihannya kan tadi udah banyak. Ternyata di Oppo Reno 8T ini juga ada kekurangannya teman-teman. Jadi di fitur kamera belakang itu tidak ada ultra wide angle. Itu sebenarnya sangat penting ya di handphone harga 4.800.000. Harusnya Oppo ini juga harusnya ada Oppo itu fitur ultra wide angle. Tapi di Oppo Reno 8T ini emang tidak ada fitur ultra wide angle. Cuman diganti dengan mikroskop ya. Jadi dia kelebihannya itu jadi nggak ada di handphone lain. Jadi nanti akan kita tes ya kamera mikroskopnya, diff kamera dan kamera utamanya di akhir video. Mungkin itu aja dari kita, dari Palu Gada. Apa yang lo mau selalu ada. Jadi terus tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.